Kementerian PUPR tengah menyelesaikan peningkatan dan pembangunan jalan baru dari Labuan Bajo menuju Tanah Mori sepanjang 25 km. Dukungan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut bertujuan untuk memperlancar konektivitas destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, sekaligus persiapan ASEAN Summit Februari tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan di Tanah Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di balik pekerjaan ruas jalan Labuan Bajo Golo Mori, masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait ganti rugi kepada warga yang mendapat dampak langsung dalam proyek tersebut, penggusuran lahan, bahkan sampai mengorbankan rumah warga dengan dalih pembangunan, tanpa adanya ganti rugi sama sekali. Hal ini diungkapkan Victor Frumensius, korban penggusuran saat ditemui GBR News Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Di kediamannya, berikut pernyataan lengkapnya. Masalah antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan ini, apakah selama perjuangan masyarakat juga, DPR juga terlibat atau tidak? Tidak. Pernah ke kantor DPR kan? Kemarin memang baru kami pergi. Respon DPR Pak, seperti apa waktu Bapak temui? Responnya mereka, nanti kami ada panggil untuk duduk bersama, untuk pergi bersama di pemerintah. Itu tepat di bulan berapa itu Bapak? Tepat di bulan berapa Bapak temui? Bulan Oktober ini? Oktober ini. Realisasinya hari ini seperti apa? Belum ada. Dari pantauan Bapak, ada tidak dari DPR sendiri untuk monitoring terkait progres pembangunan ini? Ada tidak Bapak lihat itu dari DPR sendiri monitoring terkait Datang di sini? Iya. Saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Iya. Tanah, aset, rumah juga dalam pembangunan jalan ini ke kawasan ekonomi khusus. Kalau itu saya juga kurang tahu. Kalau apakah DPR itu tahu atau tidak juga saya tidak tahu itu sudah. Ya, saya tidak bisa pastikan tuh bahwa mereka tidak tahu. Soal ganti rugi itu. Soal ganti rugi itu saya bisa tidak pasti begitu. Ya. Karena mereka tidak pernah datang toh. Tidak pernah datang di sini. Tidak pernah datang di sini. Seperti apa misalnya hasil pikirannya mereka untuk kami, tapi itu belum pernah ada. Waktu pengaduan ke DPR itu, apakah mereka sudah tahu bahwa ini nantinya proyek jalan ini nantinya harus mengorbankan aset masyarakat seperti tanah dengan rumah? Waktu pengaduan kemarin ke DPR. Iya, baru mereka tahu tuh. Itu udah lama amatan saya tuh, karena kami baru hadir di situ tuh. Ya. Tapi penjelasan mereka kemarin bagaimana? Itu saja mereka omong kemarin itu. Nanti kami panggil semua bapak-bapak dari sana untuk kita duduk bersama. Nanti kita rembuk untuk bersama menghadap pergi hadap pemerintah. Nah, itu saja jawaban dari mereka untuk kami kemarin. Lalu sejauh pengaduan Bapak terhadap DPR pun terhadap lembaga eksekutif Bupati, sejauh pengamatan Bapak dan pengalaman Bapak selama ini, apakah selama proses ini, pengaduan ini, DPR ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu waktu bertemu dengan Bupati juga, apakah Bapak menemukan jawaban bahwa nantinya rumah, aset ini, rumah dan tanah ini diberi ganti rugi? Tidak. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah. Siapa yang Bapak temui saat pengaduan kemarin? Saat pengaduan pertama itu yang jawab kami itu asisten 3. Asisten 3. Tapi sambil menunggu Bapak Bupati sendiri. Ya, dia hanya melayani kami hanya sebatas untuk memberitahukan itu saja. Lalu setelah itu ada pengaduan lagi. Ya, masuk yang kedua lagi yang terima kami itu kabar hukum
Hanya mereka bilang tunggu saja Bapak Bupati sendiri. Berarti tidak pernah bertemu dengan Bapak Bupati? Tidak pernah Sampai hari ini. sampai hari ini. Sejak pertemuan di sini, Ah, sejak pertemuan di kampung ini. dia kan datang juga waktu mulai pekerjaan jalan ini. Tapi dia datang untuk mendesak jalan ini ikut luar. Tapi respon Di luar. pada waktu itu Di luar kampung. Nah, di luar kampung. Respon kami waktu itu, kami tidak setuju ikut luar karena sudah sepakat dari awal ini ke dalam. Bahwa kemudian tentang ganti rugi yang ada di dalam ini, maksudnya harus ambil sebagian tanah warga dan juga asetnya, itu tidak dibicarakan waktu itu kan? Tidak Belum dibicarakan. Tidak bicara. Bagaimana ganti ruginya, berapa jumlahnya, ganti rugi yang diberikan kepada warga itu tidak dibicarakan waktu itu. Karena mereka pegang saja itu surat pernyataan bahwa tidak diganti rugi. Ya. Tapi di beberapa tempat juga, seperti di Nangenae, di Nalis. Di Nalis, pemerintah berjanji untuk memberikan ganti rugi. Itu pengakuannya Togolonali sendiri kemarin itu. Kenapa di sini tidak ada? Ya, karena kamu mau jalan ikut kampung, maka ini pernyataannya tidak ada ganti rugi. yang sebut itu, yang bilang begitu. Itu atas nama Bupati waktu itu Ovanado. Kapasitas Pak Ovanado waktu itu sebagai Dia sudah di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi Bupati utus dia. Karena awalnya kan waktu dia kadis di PU. Ya. di situ terjadi ada kesepakatan waktu itu. Waktu Vanadu itu datang sudah. Iya. Karena kami tidak sepakat jalan itu ikut luar. Sehingga Vanadu bilang ya kalau Bapak Mama sepakat ikut dalam, harus buat pernyataan untuk tidak ada tuntutan ganti rugi. Ya. Terpaksa kami tanda tangan itu kesepakatan. Tapi Bapak tidak tahu resikonya kemudian lahan itu diambil untuk dijadikan jalan dan rumah itu harus dipindahkan ketika masuk dalam area kawasan jalannya. Soal risiko dari bongkar rumah, pelebaran jalan, karena itu memang sudah sepakat. Tidak, karena itu sudah sepakat ikut dalam, ya kami rela rumah itu dibongkar. Ya. Tapi soal ganti rugi belum dibicarakan. Karena mereka sudah bicara lebih awal itu bahwa tidak ada ganti rugi. Terpaksa kami terima. Berarti mereka yang memaksa warga. Ya, kayaknya begitu. Menekan warga itu supaya tidak ada ganti rugi atas lahan dan juga aset rumah. Berarti di sini yang terdampak itu berapa rumah? Untuk di Villa Cumbi. Bila kita di sini di kampung. Saya kurangnya semua, tapi ada hampir puluhan rumah. Puluhan rumah yang terdampak. Lalu waktu kedatangan Bupati Endi saat pertama kali pembangunan ini, apakah dia tidak menyoroti bagaimana ganti rugi atas lahan dan rumah warga? Dia tidak pernah bicarakan itu ganti rugi di sini. Lalu bagaimana dengan pembangunan rumah yang baru nanti selama ini? Ya, Bapak punya. Terserah masyarakat sendiri. Terserah masyarakat sendiri. Kayaknya begitu saja, karena mereka tidak ada bicarakan bahwa nanti kita buat rumah baru, tidak ada sama sekali. Nah, kita lihat di depan ini ada semacam jurang, kurang lebih belasan meter. Iya. Bagaimana nanti ini untuk menyikapi keselamatan kita di sini di rumah ini, anak-anak, semua keluarga di sini?
bagaimana menyikapi ini? Apakah pemerintah PT juga berjanji supaya mereka membangun tembok penahan TPT di sebelah ini depan rumah? Ya, untuk sampai hari ini belum ada. Belum ada janji Ya, juga. belum ada janji juga. Berarti nanti dibiarkan gitu. Ya, kemungkinan. Mungkin dibiarkan gitu. Kalau bagaimana waktu musim hujan nanti? Mungkin tanahnya terkikis. Ya, yang jelas longsor kan. Yang jelas langsung. Berarti keselamatan kita di rumah ini sudah tidak Ya, tidak nyaman. tidak nyaman, Tidak terjamin. tidak terjamin. Ya, tidak terjamin. Berarti upaya ke depan bagaimana, harapan upaya ke depan yang dilakukan warga di sini? Ya, kita juga belum tahu bagaimana seperti apa nanti yang kami sepakati. Tapi ada upaya untuk berjuang supaya dapat ganti rugi atas lahan dan rumah, pembangunan rumah dan juga pembangunan tembok penahan untuk keselamatan kita di sini. Ada berjuang gitu. Ya, kalau soal berjuang untuk ada ganti rugi baik lahan maupun rumah sudah masih dalam perjalanan lah, masih dalam proses lah. Ya, karena itu kemarin juga sudah kita masuk 2 kali, sudah 2 kali masuk di ruang bupati, hanya belum ketemu bupati lah. Ya, makanya kemarin juga itu juga kita langsung ke kantor DPR. Oke. Ya, makanya mereka punya jawaban tadi seperti itu. Dan besar harapan Bapak ketemu Bupati langsung Bapak Iya. menyampaikan hal ini. Nah, Berarti nantinya bukan hanya janji gitu, harus direalisasikan janji mereka. Sama seperti warga lain. Yang memang mereka kan tidak ada janji di sini toh untuk ganti rugi. Hanya kami yang minta sudah itu minta ganti ganti rugi. rugi. Sama seperti Karena warga lain. seperti apa bedanya kami orang Cumbi dengan mereka orang Nanganae, Meratak sana yang kena dampak. Nah, dan yang pertama, yang kedua, mengapa mereka abaikan itu aturan-aturan negara? Karena ada itu aturan negara bahwa apabila tanah masyarakat dipakai oleh negara untuk sebuah pembangunan itu wajib diganti rugi. Apalagi dari Jokowi komen sekarang bukan ganti rugi tetapi ganti untung. Mengapa aturan-aturan itu diabaikan saja untuk Kampung Cumbi? Sementara kampung lain memperoleh itu. Sementara kampung lain contohnya Nanganae itu ya sudah ada yang mengaku, ada yang terima 300, ada yang terima 200, ada yang terima 150 juta. Ya mungkin sesuai kondisi rumah lah. Tapi itu ganti untung untuk aset tanah dan rumah. Iya, aset tanah dan rumah. Berarti seolah-olah kita di Mamis ini Di Cumbi. Di Cumbi ini Iya. dianak tirikan Dianak tirikan. oleh pemerintah. Iya, betul. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.